Hai guys, seminggu telah berlalu dan sudah ada weekly close untuk harga Bitcoin. Bagaimana prediksi harga Bitcoin selanjutnya? Kita akan lihat juga dari analisa fase bulan. Dan ada hal yang fatal dilakukan oleh Arbitrum Foundation dan ini berimbas kepada hilangnya kepercayaan daripada pemegang-pemegang koin Arbitrum ini. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini dan ada juga soal Bitcoin hasil sitaan dari Silk Road yang dipegang oleh Amerika Serikat. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya. Sudah ada weekly close yang baru. Bisa close dengan hijau tetapi tidak cukup baik dengan 2 minggu lalu ya teman-teman. Di mana ini ada week yang panjang ke atas dan ke bawah dan minggu ini dimulai dengan sedikit penurunan. Dari indikator sih sebenarnya ini masih bullish, masih mengarah ke atas dan di atas 50. Untuk time frame daily-nya itu sejak hari Sabtu kemarin itu mengalami penurunan dan sepertinya ada yang namanya Evening Star Doji di mana ini dimulai dengan yang hijau kemudian ada candle kecil seperti ini. Seperti ini adalah candle kecilnya itu. Kemudian diakhiri dengan suatu candle merah seperti ini, membentuk yang namanya doji star yang evening. Ini bisa berakibat kepada penurunan harga untuk Bitcoin ya, karena ini adalah pola candle yang sebenarnya bearish. Hari ini juga dimulai dengan penurunan. Ada bearish divergence yang terbentuk di RSI-nya dan terjadi MACD crossover ke bawah juga ya. Histogramnya juga berubah menjadi merah. Di time frame 4 jam ini sudah karena lebih sensitif, jadi dia sudah bearish untuk time frame 4 jamnya. Dan baru saja ini juga ada candle ke bawah yang merah. Jadi posisi itu sekarang lagi bearish. Kalau misalnya tembus untuk di harga 27.500 di sini, maka itu bisa ke bawah lagi ke daerah 27 ribuan. Dan kalau misalnya tembus untuk support yang ada di sini, di 26.500, maka bisa ke 25.200. Tidak ada banyak perubahan untuk harga Bitcoin selama 1 minggu, 2 minggu ini, hanya sideways di sini-sini saja ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat fase bulan, di mana sebentar lagi itu akan ada fase full moon di tanggal 6 April, 3 hari lagi ya. Di mana fase yang new moon ini, yang warna biru ini, itu sebenarnya kalau dilihat dari siklus sebelumnya itu bearish. Jadi saya ekspektasinya ini masih akan tetap turun sampai ke tanggal 6 April. Dan mungkin bisa lewat, kalau kita lihat di sini itu dia lewat beberapa hari, 1, 2, 3, 4. 4 hari baru bottom. Kalau yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setelah dari full moon ini, kalau kita lihat dari siklus sebelumnya, beberapa hari setelah full moon akan terjadi bottomnya dan dari situ adalah waktu yang tepat untuk kita membeli ya teman-teman. Potensi harga untuk Bitcoin ya dia bisa ke 25.200, di situ ada support yang kuat dan bisa ke harga di sini, di mana saya menggunakan Fibonacci 50 dan sampai 78,6. Jadi buy zone-nya itu di 21.600 itu sampai ke 24.300-an. Jadi kalau 25.200 itu tidak bisa menjadi support yang kuat, maka bisa ada bounce di sini. Jadi ini merupakan daerah yang cocok bagi kita untuk membelinya ya. Nah, sekarang kita akan ke apa yang terjadi kepada Arbitrum Foundation. Arbitrum Foundation waktu itu membuat proposal namanya itu AIP1 untuk mengalokasikan 750 juta Arbitrum sebagai biaya operasional dan admin mereka. Tetapi holder Arbitrum tidak setuju dengan hal itu dan rata-rata mereka against terhadap proposal tersebut. Nah, terus mereka bilang ini adalah sebuah formalitas saja dan mereka sudah menghabiskan 50,5 juta token Arbitrum atau 6,7% itu dari yang diproposal, yang dipropose atau diajukan 750 juta token Arbitrum. Vote yang kamu lakukan itu bukanlah voting. Kelihatan kalau di Arbiscan ini di 16 hari lalu, Arbitrum Foundation mengeluarkan 750 juta dolar dikirimkannya ke sini ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi ini adalah sebuah kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh Arbitrum Foundation, di mana mereka gagal untuk memberikan catatan kalau proposal ini itu merupakan sebuah ratifikasi dari keputusan yang mereka sudah buat sebelumnya, dan mereka juga gagal untuk mengatakan kalau keputusan ini sudah dibuat sebelumnya. Jadi memang sudah ada rencana untuk menggunakan
750 juta token Arbitrum ini, yaitu 7,5% dari total supply-nya untuk kebutuhan mereka. Tetapi di dalam isi daripada proposal AIP 1 ini, itu ditulisnya kalau mereka akan mengambil 750 juta token Arbitrum tersebut ya. Dan orang-orang itu nggak tahu sebelumnya kalau sudah ada keputusan semacam ini. Nah, tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan foundation yang lain seperti Optimism dan Starknet, itu mereka ada mengontrol 10%, 5,4% token-token tersebut ya. Jadi wajar saja kalau misalnya Arbitrum itu boleh memegang 7,5% token Arbitrumnya untuk biaya operasional mereka, tapi orang-orang pikir ini mereka mau ambil ya. Mereka mau ambil 7,5%-nya itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, masalah lainnya itu adalah ini bisa kena di SEC ya. Takutnya kena ke SEC, nanti koin Arbitrum juga dan ekosistem di dalamnya itu bisa ambruk. Posisi voting untuk AIP 1 sekarang itu mayoritas 82,5% itu against, tidak setuju dengan proposal yang dilakukan ini. Tetapi karena Arbitrum Foundation itu memang sudah berencana sebelumnya, sebelum proposal ini ada, jadi ini hanya sifatnya ratifikasi saja kalau yang mereka bilang. Jadi 750 juta token Arbitrum tersebut akan tetap dijual jadi stablecoin untuk membayar biaya operasional mereka ya teman-teman. Adanya kesalahpahaman dan miskomunikasi yang terjadi di sini itu buruk untuk Arbitrum Foundation sendiri secara jangka pendek ya teman-teman menurut saya, dan harga token Arbitrum juga turun ketika hal ini terjadi, ketika proposal ini itu diketahui oleh banyak orang, dan menurut saya bisa turun ke harga yang lebih bawah lagi, mungkin di bawah $1, dan mungkin setelah situasi sudah mereda, dari situ kita bisa melihat harga Arbitrum ini bisa naik lagi ya. Jadi tetap di bawah $1 itu merupakan harga yang menurut saya cukup menarik untuk koin Arbitrum ya. Untuk situasi on-chain sendiri, total value lock di Arbitrum ini berkurang 1,86% di dalam 24 jam terakhir, tapi sama halnya juga dengan ekosistem lainnya terjadi pengurangan. Sekarang kita akan lihat untuk potensi bisa terjadinya sell-off di tahun ini, yaitu Bitcoin yang disita dari Silk Road, suatu marketplace ilegal, sekarang ada di tangan pemerintah Amerika Serikat, di mana mereka baru saja menjual Bitcoin sebesar $215 juta, dan mereka masih punya 41.490 Bitcoin atau $1,1 miliar di harga sekarang, akan berencana untuk menjualnya di dalam 4 batch di tahun 2023 ini. Jadi ini bisa memberikan selling pressure kepada harga Bitcoin ya. Apalagi kalau misalnya mereka jual pas di harga yang tinggi, itu bisa lebih gampang untuk turunnya tiba-tiba dump seperti itu, karena biasanya ketika harga tinggi itu pergerakan harga Bitcoin ke atas itu lebih melemah. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk di tahun ini, sekaligus juga untuk Bitcoin MT Gox juga yang kalau tidak salah akan diberikan September atau Oktober, saya lupa ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan klik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.